Tes 1, 2, 3 cek. Bisa dengar suara saya? Cek 1, 2, 3. Selamat malam. Ada Pak Adrian, Bu Amei, Pak Andreas, Pak Anton, Pak Awal, eh, Pak Brayden, Pak Daniel, Pak Dewa, Pak Dodi, Pak Edi, Pak Evan, Bu Fani, Pak Ferry, Pak Frankie, Pak Franciscus ya ini, Pak Fred, Pak Gunawan, Bang Hotma, Pak Iwan, Pak J. Leonard, ini sorry JC ya, Pak Jackson, Martin, Mulia, Olivia, Robin, Rudy, Pak Rudi ya, ada Pak Rudi, ada Pak Robin, ada Pak Teddy, ada Pak Untung, ada Pak Yohanes, ada Bu Fonita, ada Pak Wirawan. Bisa dengar suara saya? Cek 1, 2, 3. Apakah bisa clear? Oke, terima kasih ya. Selamat malam. Sudah meluangkan waktu, sudah lama sekali kita tidak berjumpa di dalam Zoom meeting ataupun di Go meeting. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di menu question atau chat ya. Question atau chat ya. Oke, selamat malam supaya menghindar waktu sebentar saya cek dulu. Ya, kita akan mulai. Selamat malam. Sesi kita hari ini, malam hari ini tanggal 16 Desember 2022, hari Jumat, mengalahkan market maker judulnya, karena kita akan ada belajar suatu teknik yang saya sudah pakai juga dan mungkin supaya tahu ini berguna untuk teman-teman bagi yang newbie ataupun yang sudah pernah trading. Sekali lagi kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena kita disupport oleh Go Markets ya. Nanti teman-teman bisa lihat Go Markets ini cukup lama saya pakai dari 2018 ya. Ini spreadnya sangat rendah dan kecil khususnya kalau kita mau trading scalping ya. Nanti kita bahas lagi mengenai masalah tentang spread. Lalu untuk broker Go Market ini depo WD-nya pun cukup oke menurut saya ya, cukup cepat kalau kita depo ataupun WD, apalagi kalau WD di bawah jam 8 pagi, hari yang sama kita akan terima WD-nya. Nanti lebih jelasnya ya bisa cek di account masing-masing, account manager masing-masing. Ya, tujuan kita malam hari ini adalah kita ingin membahas tentang sesi ketiga. Jadi sesi 1, sesi 2 itu ada di YouTube ya, di Go Markets Global. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi sesi 1, sesi 2 itu berlanjut terus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu udah ikut yang 1, 2, 3, yang 1, 2 dan ketiga ini nyambung apa yang saya bicarakan ya. Tapi kalaupun belum dengar, nggak masalah, nanti bisa review lagi karena ini direkam juga, direcord, sehingga nanti bisa diulang-ulang. Nah, kita coba belajar ya. Jadi kan Bapak Ibu mungkin selama ini pernah dapat ilmu ataupun trading ataupun dari guru-guru ataupun dari master-master ataupun mentor-mentor lainnya mengenai trading, cara pakai moving average, cara open entry atau close, SLTP, indikator dan segala macamnya lah ya. Tapi apakah Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan suatu ilmu ataupun pengetahuan ataupun informasi mengenai market maker? Jadi kita trading itu sebenarnya seperti apa? Kalau di saham kita jelas, kita membeli sahamnya, ya kan? Untuk kita invest ataupun bisa kita lakukan trading. Sehingga pada saat kita membeli banyak saham tersebut harganya mungkin akan naik gitu ya, karena banyak yang beli, demand-nya banyak. Tapi kalau di forex, di gold, di euro USD, GBP USD, oil dan segala macam gitu ya, Anda beli ratusan lot, ribuan lot, harganya nggak mungkin naik kalau misalnya lagi turun. Karena kita tidak langsung menggerakkan market. Karena kita bukan market maker, kita adalah retail traders. Jadi kenapa kita berbisnis di dalam dunia trading, kita mesti ngerti kondisi kita itu seperti apa ya. Jadi kalau kita perhatikan market maker itu sebenarnya apa sih? Ya, ada yang bilang big boys, ada yang bilang market maker, ada yang bilang hedge fund, ada yang bilang lagi bank gitu ya. Sebenarnya semua sama. Ya, bahkan ada juga broker menjadi market maker. Jelas ya, jadi Bapak Ibu yang saya jelasin lagi alurnya. Jadi kalau kita bicara big boys atau market maker itu yang normal ya, yang standar gitu ya, atau LQ lah dibilangnya liquidity provider. Itu sebenarnya ya
bisa dibilang Citibank, HSBC, Goldman Sachs dan segala macam gitu ya, Morgan Stanley, JP Morgan dan segala macam, Bank of England, Bank of America segala macam itu merupakan big boys, mereka penggerak. Ya, jadi saya ada video nanti saya akan share, tapi sayang sekali nggak bisa ada suaranya ya, karena ini saya lagi cari cara untuk cari show suaranya. Saya sering play video tersebut, bagaimana market maker itu menggerakkan pasar gitu ya. Jadi kita bertahap, jadi Bapak Ibu ngerti dulu, kita trading entry buy itu sebenarnya di mana posisi kita, supaya kita ibaratnya nggak kejebak dalam posisi floating, ataupun kalaupun floating bisa recovery gitu ya. Nah, ini kita udah mengenal lah, ya saya juga sering kali bahas ini ya, baik profesional, baik guru, baik master, baik suhu, traders, mentor, segala macam, pernah mengalami kekalahan, bahkan ada juga yang sering trading, sering kalah juga, begitu ya. Jadi kenapa gitu? Karena udah terkenal dari dulu sekali, udah banyak yang tahu juga bahwa 90% sampai di atas 90% lah ya, kita retail trader itu kebanyakan kalah. Artinya kebanyakan rugi dari trading. Ya kan, karena kita melawan market maker. Kita itu sok pinter mencari, wah Pajo ini bakal terbang, Pajo ini akan turun, Pajo ini di pucuk, Pajo ini di lembah gitu ya. Sehingga kita selalu melawan market maker. Ya, nanti kita akan pelajari market maker itu melakukan berbagai macam manipulasi agar kita masuk dan kejebak. Gitu ya. Nanti kita akan coba belajar bagaimana melihat pola-pola mereka yang membuat kita terjebak, sehingga supaya kita nggak masuk ke dalam mereka, dalam jebakan mereka. Oke, kita langsung masuk lagi. Saya nanti punya kantor rencana tahun depan. Jadi Bapak Ibu kalau yang lagi mampir dari luar kota ke Jakarta, boleh mampir ke kantor STI ya. Kita ada rencananya ambil di daerah Jakarta Utara dulu, dekat rumah saya. Nanti kita bisa play video ini kalau Bapak pengen dengar lagi lebih dalam ya. Oke, nah jadi artinya apa? Film tadi saya sengaja show, sesama market maker aja saling makan-makan gitu ya, saling hajar-hajaran, saling hantam-hantam gitu ya, saling jebak-jebakan gitu ya. Karena siapa yang punya uang itu yang paling kuat gitu ya. Nah, apalagi kita retail trader yang modalnya nggak terlalu besar dibanding mereka gitu ya. Dan kita nggak langsung entry di tempat mereka, artinya kita nggak bisa menggerakkan pasar. Sehingga udahlah habis kita hanya bisa melihat aja market tiba-tiba terbang, tiba-tiba terjun. Kayak semalam jam 9.15 tiba-tiba harga terbang untuk gold ataupun GBP USD ataupun Euro USD, tiba-tiba terjun lagi. Ini sama persis film ini sama seperti semalam. Nanti kita lihat ya chartnya semalam ya, coba saya show ya. Saya singkat aja sedikit, saya show GBP USD atau Euro USD deh, Euro USD. Euro USD kemarin kita lihat M15. Ini kemarin ya, kita bicara kemarin. Nih, harga tiba-tiba terbang, tiba-tiba terjun. Dalam hitungan setengah jam lebih, 1 jam lah. 1 jam naik, 1 jam turun. Setelah ada news, tapi newsnya 8.30. Jadi nggak langsung gitu. Jadi bayangin harga tiba-tiba terbang, oke, lalu tiba-tiba terjun. Terjunnya lebih dalam daripada terbangnya dari harga awal. Nah ini namanya manipulasi. Ya kalau kita sell di sini, udah kena SL. Kalau kita buy di sini, udah kena SL. Bener nggak? Oke? Nah itulah jebakan-jebakan yang akan kita coba melihat pola-polanya. Ya sekali lagi, jadi jangan berpikir, wah Pak Jo, real trading susah sekali ya. Memang real trading susah dibanding robot trading yang scam, begitu ya. Yang selalu menang terus kalau robot trading karena harganya dimainin yang scam-scam itu. Oke. Tapi kalau kita pakai real trading atau real trade ya dengan real broker, pialang yang benar, itu harganya nggak bisa dimainin. Ya kita hanya bisa ngikut. Oke. Sebentar saya show. Nah ini dia. Kenapa kita selalu susah untuk melihat analisa pasar? Anda mau tanya siapapun juga, saya yakin nggak ada yang bisa 100% menjawab gold akan terbang atau Euro USD akan terjun ataupun GBP USD akan terbang gitu, nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena kita mainnya di sini. Jadi kita mesti tahu dulu kita kondisinya di sini nih. Kita itu cuma nitip pesanan, order. Kita nggak bisa main di sini. Sedangkan yang main di sini adalah yang tadi, pemain-pemain besar, hedge fund, bank, institusi, ya, pemerintah. Bisa juga karena kan mata uang gitu ya. Jadi kita hanya bisa ngikut nebeng. Namanya over the counter. Nah, itulah namanya kita selalu trading over the counter. Ini bedanya dengan saham. Kalau saham kita langsung bisa menggerakkan pasar. Kalau kita beli harga besar sekali, harga otomatis akan naik karena kita buy stoknya gitu. Kita beli stoknya atau long stoknya. Tapi kalau kita di trading forex ataupun gold nggak bisa.
Sehingga kita cuma nitip, ya. Bayangin coba. Jadi Anda terlalu over expectation kalau merasa atau diiming-imingi oleh suatu komunitas ataupun mentor ataupun guru dijamin persen profit 1% misalnya gitu. Itu namanya penipuan. Karena nggak bisa dijamin harga atau profit berapa persen dalam sehari. Kalau market lagi bagus dapat, tapi kalau market lagi sideways susah atau lagi jelek. Ya, oke. Jadi itu teman-teman bisa belajar sedikit mengenai cara trading kita ya di forex ataupun di gold. Nah, setelah mengetahui hal ini, maka kita harus melihat bagaimana selanjutnya kita mengantisipasi pergerakan pasar. Oke ya. Nah, ini saya singkat dulu sedikit. Kita sudah sering kali bahas ini. Ya. Ada orang yang takut floating. Floating $30, $50 close. Floating minus ya maksudnya ya. Tutup padahal harga bisa lanjut balik dan menang, profit. Gitu ya. Takut. Nah, kalau takut gini nggak bakal bisa menang. Anda mau belajar sama siapapun juga nggak bisa menang. Ya, karena takut kalah. Trading kalau takut kalah ya pasti kalah. Begitu ya. Terus salah entry. Merasa paling bisa melihat pakai stokastik, RSI, MACD, Bollinger Band, apapun juga lah gitu ya. Pak Jo ini udah di pucuk, harga akan terbalik akan terjun. Pak Jo ini udah di lembah, harga pasti naik gitu ya. Padahal nggak ada yang bisa jamin. Begitu ya. Sehingga akhirnya kita kejebak. Lalu pasang lotnya besar. Akhirnya kalah udah habis. Nanti saya jelasin semua. Saya akan bahas semuanya ya. Terus kita biasalah rela rugi $1.000 dibanding ikut training cuma $500 misalnya. Jadi Anda siap kalah, rela kehilangan uang ataupun kerugian $1.000 atau $2.000 atau $10.000 dibanding Anda belajar untuk membayar guru ataupun mentor mungkin cuma 5 juta atau 7 juta atau 10 juta atau 2 juta gitu misalnya. Ya, Anda nggak mau rasa saya bisa kok gampang Pak Jo, tinggal buy sell aja kok. Maunya instan. Ya, kita sakit hati kalau kita bayar guru gitu karena merasa aduh sayang banget ya gue bayar guru, gue bisa belajar sendiri kok, atau belajar di YouTube begitu, atau belajar yang gratisan gitu ya. Kalau yang bagus tapi kalau yang jelek hancur ya. Dan yang kelima, ini seringkali terjadi, saya seringkali menemukan teman-teman saya tekniknya ganti-ganti. Hari ini teknik ABC, minggu depan tekniknya beda lagi, bulan depan beda lagi, karena nggak pede sama hasil dia punya hasil tradingan kalah terus misalnya gitu ya. 5 kali kalah ada ganti teknik, dia ada temennya show profit, padahal yang di show profit adalah birunya doang, profitnya doang, tapi merahnya nggak ditunjukin. Jadi kita ketipu. Ya, jadi di Facebook, di Instagram, dimanapun juga Anda melihat ada orang ataupun ya kelihatannya guru, mentor, gitu, siapapun juga lah, atau provider signal yang show profit, jangan percaya. Ya, minta MQ5-nya, paling gampang tuh MQ5. Percuma kita dibohongin, ya, karena bisa diedit, bisa di cropping sama dia gitu ya. Jadi kita selalu dibohongin sama orang-orang yang sama. Saya pernah kejebak dulu tahun berapa ya, 2016 atau 2015 itu. Saya ketemu orang dari Tasikmalaya ya, guru. Dia aktif di FB. Wah, kelihatan jago. Saya kasih account saya, minta di tradingin. Habis saya $10.000 pakai BB, dia pakai Bollinger Band. Wah, saya pikir jago, nggak taunya ya mendingan gue aja sendiri. Gitu ya, akhirnya MC juga sama dia. Ya kan? Nah, itulah kenapa kita gampang sekali ketipu. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar. Kita maunya cepet aja. Pak Jo, gue nggak mau belajar. Gue maunya dapat instan aja. Sekarang logikanya gini, sekarang juga banyak ya broker lokal, saya nggak sebut nama, sampai bisa berjaminan loh. Profit 1% sehari. Bagi saya itu udah suatu hal yang tidak benar bagi saya. Karena nggak boleh broker lokal menjaminkan atau menjanjikan profit fixed income. Itu udah salah. Tapi saya nggak sebut nama lah, biar aja lah. Biar kena sendiri mereka ya. Tapi kita hati-hati jangan sampai ketipu. Intinya saya bicara ini, Bapak Ibu yang join malam hari ini jangan sampai ketipu dengan cara mereka melakukan manipulasi atau penipuan-penipuan ya. Karena kita selalu mencari yang sempurna. Maunya sekali entry maunya profit. Ya kan? Nggak bisa gitu ya. Karena ada saatnya kita harus mengalami dulu floating ataupun kena SL ataupun cut loss. Nah, ini salah satu cara yang kita pernah pakai dan saya pernah pakai juga dan sampai saat ini saya pakai juga karena saya banyak manage account juga dan nggak pernah MC walaupun kena floating tapi nggak MC ya karena kita lotnya kita jaga. Jadi saya pengalaman juga dengan saya sendiri pribadi dan saya melihat member-member ataupun nasabah-nasabah dari pialang lokal maupun pialang luar atau broker luar itu walaupun modalnya bisa 10.000, 20.000 US dollar gitu ya. Kalau lotnya gila-gila, artinya lotnya lot gajah, tetap aja MC. Tetap aja MC, mau pakai ilmu apapun juga deh. Nah, jadi setelah saya mempraktekkan, sebenarnya ini yang paling aman. Karena nggak pernah margin call, dan kita tidur tenang, kena floating pun nggak stres,
Tapi memang profitnya nggak bisa besar, tapi konsisten. Jadi makanya saya bilang, trading itu paling gampang dan paling tidak bisa salah ataupun benar. Jadi nggak ada istilah, Pak Jo, ini benar, ini salah, nggak ada. Karena trading itu tergantung daripada teman-teman punya tujuan. Kalau tujuannya ingin cepat dapat profit, maka ini nggak berguna. Ya, tabel saya ini nggak berguna, karena tabel saya ini digunakan untuk profit konsisten. Karena saya berpikir bunga deposito ataupun bunga apapun juga reksadana apa segala macam gitu ya, itu profitnya itu nggak besar ataupun income daripada bunga itu tersebut nggak besar, paling cuma 10%, 12% setahun. Ya. Tapi kalau kita sebulan kita dapat 5%, setahun 60%. Ya, saya lagi mencontoh Jim Simons ya. Dia itu berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun dia mendapatkan profit 70% sampai 80% setahun. Average lah dari 60 sampai 70-80%. Nah, jadi saya lagi bikin portofolio baik dari yang broker pialang lokal ataupun pialang broker luar. Saya mau bikin konsepnya seperti ini. Modal $1.500, lotnya hanya 0,01. Profitnya kecil, memang kecil, tapi kalau sehari kita bisa entry 3 kali, atau sebulan kita bisa entry berapa puluh kali dan profitnya bisa dapat 5% sampai 10%, yang seperti kita gunakan di dalam Black Panther, ya di PAM kita, itu kita profitnya sudah sampai 13% dalam waktu 2 minggu. Saya mau stop bisa, gitu ya, walaupun modalnya masih kecil, tapi kan bisa dimultiply, bisa pakai VPS atau mirroring. Nah, jadi teman-teman boleh gunakan ini, tapi jangan berharap bisa profit besar, karena ini profitnya kecil dengan lot yang kecil, artinya itu ya. Tapi pipsnya besar. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, ini teman-teman cara menghitung risk trade. Nah, ini ada lagi namanya risk trade. Risk trade apa sih? Risiko trading. Ya, ini saya udah ada website-nya, tools-nya ini dari BBPS ataupun dari software lain ataupun dari kadang-kadang dari website broker ataupun pialang menyiapkan juga untuk menghitung risk ratio ataupun risk trade. Begitu ya. Jadi kalau kita punya modal $1.000, oke, kalau kita punya modal $1.000, kita mau resikonya 1%, kalau sekali kena SL ataupun kena kita punya SL kejemput gitu ya, 1% kita kalah, jadi kita kalahnya $10 dari modal 1.000, maka kalau stop loss-nya 100 pips, maka dihitunglah, oh Anda harus pasang 0,01. Begitu ya, kalau standar lot atau mini lot atau mikro, nanti kita bisa tes. Oke, intinya itu bisa pakai juga pair-nya apa, GBP USD atau Euro JPY, GBP USD dan major pair. Ya, jadi ini silakan boleh gunakan tools ini, software ini dari website, biasanya banyak yang siapkan. Ya, intinya. Nah, kalau Anda mau berani lagi resikonya, tinggal kaliin 2 aja, misalnya moderate, ataupun konservatif kali 3. Nah, 3 metode ini, konservatif 0,01 dengan $1.500, ataupun dengan 0,02 dikali 2, kalau moderate, kalau agresif, Anda kali 3 aja, berarti 0,03. Sekali trade. Tapi sama juga, jangan sampai ibaratnya over trade, artinya lotnya 0,01 tapi sekali open 10 lot 10 kali transaksi, berarti 0,1. Itu sama juga bohong gitu ya. Itu namanya over trade dan overload juga. Ya, jadi nanti kita pelajari nanti di kelas-kelas kita, nanti kalau kita udah punya tempat sendiri, teman-teman boleh datang, kita belajar sama-sama. Ya, kita ada offline space base camp kita ya, nanti kita belajar. Pak Jo, saya punya modal $1.000. Saya mesti lotnya berapa? Gitu ya. Oke, karena setiap pair beda-beda. Kalau gold, hati-hati. Sekali terbang bisa 150 pips. Gitu ya. Nah, judul hari ini kita agak sedikit terlalu berani. Ya, mengalahkan market maker. Terlalu berani judul kita. Kenapa? Karena kita selama ini selalu kalah, selalu rugi. Seringkali kita rugi. Gitu ya. Kenapa? Karena kita selalu kalah emosi. Pak Jo, gue floating nih. Deg-degan nih Pak Jo. Tiba-tiba terbang semalam. Kalau Anda pasang 0,1, modal $1.000 itu udah $100, hampir $200. Dan kita kalah mental. Pak Jo, ini bakal naik, tiba-tiba terjun. Ini nih. Tiba-tiba dari ini naik, gue buy, tiba-tiba terjun bawah. Kenapa? Karena kita takut di sininya, ketinggalan kereta. Ya, takut ketinggalan kereta, kita buru-buru buy. Atau mending kalau kita ketinggalan kereta, tapi juga kadang-kadang kita juga ada floating di bawah, ada sell di sini, tiba-tiba harga terbang, kita takut, kita buy di atas. Akhirnya clocking nih dua nih. Ya, saya seringkali bilang di dalam Zoom meeting saya setiap waktu itu, berkali-kali saya bilang, kalau kita mau locking jangan di atas. Locking itu harus di pas koreksi, impulsive correction. Di correction kita entry. Ya, itu di video saya sebelumnya ada di sesi kedua. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu silakan ikut atau review lagi yang sesi kedua kita.
Oke ya. Jika ada pertanyaan silakan masuk di kolom question ataupun chat. Nah, tujuan saya bicara tentang bagaimana mengalahkan market maker sebenarnya bukan kita langsung bersaing, kita punya uang besar, kita langsung ngalahin mereka kayak tadi di video, bukan. Karena kita nggak bisa, karena kita bukan trading ataupun melakukan transaksi di tempat langsung di market makernya, tapi kita nebeng ataupun kita mesen harga, mesen barang, mesen orderan di broker ataupun di pialang. Nah, tujuan kita mengalahkan market maker adalah supaya apa? Supaya kita nggak kejebak, ya, supaya kita nggak kalah emosi, kita nggak kalah mental. Nah, di BTM, di Beat the Market teknik saya yang terbaru, yang saya sudah gunakan sebetulnya udah lama sih, 2018 saya udah gunakan, itu kita nggak boleh emosi, kita nggak boleh kalah mental, kita tenang aja, kita jangan sampai kalah sabar, terus kita panik, jangan sampai kalah panik gitu ya. Kenapa? Karena mereka tuh selalu melakukan manipulasi kayak tadi kan. Nanti saya jelasin, ya. Nanti saya jelasin. Nah, pada saat kita entry, equity kita berkurang. Nah, ini saya sering kali mengajarkan kepada semua student saya, kalau kita sudah masuk entry, contoh ya, kita entry nih, kita entry buy gitu misalnya sekarang. Pada saat kita entry, itu equity kita sudah berkurang. Pada saat kita floating, ya enggak? Itu yang ditunggu oleh para market maker ataupun para big boys. Kalau Anda udah kejebur di dalam, risikonya 50-50. Anda bisa menang, profit, atau Anda bisa loss atau kalah. Bener ya? Tapi kalau kita nggak ngentry, equity kita 1.000 nih misalnya. Equity kita 1.000. Tapi kita nggak ngentry nih. Ya udah, kita nggak ngapa-ngapain, kita aman. Ya nggak? Karena nggak ada beban untuk kita ketakutan. Tapi masalahnya banyak trader yang gatel tangannya kalau nggak ada entry. Karena equity masih banyak. Nah, itulah tujuan saya bicara salah satunya adalah kita jangan buru-buru entry. Kalau entry sembarangan, otomatis kejebaknya banyak resikonya. Probabilitasnya besar. Ya, possibility-nya besar Anda kejebak di dalam market maker setelah Anda masuk entry, sell atau buy, terserah. Ya, Pak Jo, ini nih contoh dah Euro USD atau kita cari gold misalnya, gold. Gold misalnya. Pak Jo, wah ini gold udah kena resisten, udah kena support, kita mesti cari buy, kita cari sell gitu. Anda sell sekarang, itu otomatis 50% bisa floating minus, bisa floating plus. Belum lagi tambah spread. Belum lagi tambah komisi, begitu ya. Belum lagi nginep, biaya swap. Artinya equity Anda sudah berkurang. Pada saat itu Anda sudah stres. Kalau lotnya besar, kalau lot kecil sih nggak masalah, masih bisa tidur. Kalau modal 1.000, 0,01 masih aman. Tapi kalau modal 1.000 pasang 0,2, 0,5, siap-siap MC. Ya, karena kenapa? Karena 50-50 Anda gambling. Bisa menang, bisa kalah, bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau kita melakukan tradingnya sebagai bisnis, kita makanya saya bilang beat the market maker. Artinya apa? Kita mengalahkan market maker secara equity. Tanda kutip, emosi kita nggak kecemplung, equity kita nggak kejebak, kita nggak ada transaksi running, akhirnya equity kita masih aman. Bandar atau broker ataupun market maker ataupun liquidity provider atau pedagang atau siapa juga namanya lah, whatever lah ya, itu selalu kesel kalau mereka bete kalau kita nggak ngentry. Kalau equity kita tetap transaksinya masih kosong. Itu yang ditakuti oleh mereka. Ya, saya udah ketemu beberapa mentor-mentor besar gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar. Mereka udah pengalaman, mereka bilang, iya bener. Mereka tuh ibaratnya menunggu trader join dan trader masuk. Mereka akan lihat, oh kalau trader nggak pernah pakai SL, ada pakai SL, oh trader ini nggak jelas, lotnya berubah-ubah, itu udah pangsam, itu udah market mereka bakal makan kita punya transaksi. Contoh ya, misalnya contoh saya pinjam nama, misalnya di sini ada siapa? Sorry pinjam nama boleh ya, Pak Yohanes lah siapa lah, sorry ya. Pak Yohanes entry-nya kadang-kadang 0,1, kadang-kadang 0,5, kadang-kadang 0,01, kadang-kadang 0,02, nggak jelas entry lot-nya. Nah, si market maker itu namanya ada dealing, ya dealing desk ataupun dealing edit control atau quality control siapapun juga lah mereka, koordinator siapapun juga. Mereka tuh memperhatikan, mereka tuh punya namanya meta manager. Mereka bisa melihat transaksi setiap orang, ya dari si pihak pialang ataupun dari pihak market maker. Oh, si orang ini Pak Yohanes nih tradingnya nggak jelas, nggak konsisten. 0,1 kadang-kadang, kadang-kadang 0,5, kadang-kadang 0,01 gitu ya. Oh, dah, ini bakal MC kok. Mereka biarin aja. Terus ada juga yang tradingnya buy sell, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell nggak jelas gitu. Ujung-ujungnya pasti floating. Pas floating, makin panik, floating 50%, akhirnya MC.
Ya udah, nah, itu bakal makanan kita tuh. Mereka menang, market maker menang. Tapi mereka paling takut kalau misalnya ada orang yang pakai tekniknya sama terus. Oh, dia nggak pernah ngentri nih, sekali ngentri di sini, sekali ngentri di sini, sekali ngentri di sini. Oh, lebih banyak menangnya dibanding kalahnya, lebih baik profitnya dibanding loss-nya. Wah, ini berat nih, begitu ya. Dan ketiga ada juga eh, trader yang sultan, artinya dananya unlimited, disuntik-suntik terus gitu ya. Saya pernah dapat informasi dari broker lokal, akhirnya satu nasabah itu diblok sama broker lokal tersebut karena dia udah kalah 5M, suntik lagi 5M. Ya kan pasti harga balik lagi misalnya gitu kan. Akhirnya brokernya nyerah gitu loh. Ya. Nah, itu namanya brokernya nggak jelas juga. Ya, harus hati-hati. Tapi kalau saya pakai Go Market, so far saya melihat nggak pernah aneh-aneh gitu ya. Berapapun juga kita masukin, berapapun juga kita transaksi, semuanya lancar. Artinya nggak ada permainan-permainan yang aneh-aneh. Jadi saya makanya sangat nyaman trading di Go Markets ya. Walaupun mau dana 10.000 ke, 5.000 ke, 1.000, 1M, 10M pun mereka siap gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi satu, kita jangan kalah dari dari sisi emosi, mental dan equity. Ya, kalau belum masuk setup jangan masuk. Nanti saya jelasin. Ya, kita di dalam teknik yang saya ini saya ada namanya trading plans dan trading card ya. Kenapa? Karena itu atau market maker itu atau big boy selalu melakukan manipulasi yang tadi saya bilang kan di video tadi. Dia naikin dulu, diturunin terus dinaikin lagi. Sehingga kita selalu kejebak, oh harga mau naik. Seperti ini. Contohnya harga mau naik. Tiba-tiba terjun. Ya, jebakan-jebakan seperti itulah. Karena mereka bermain emosi. Mental kita dimainin. Aduh, ini kok nggak gerak-gerak sih, sekali gua tidur gerak gitu ya. Besok pagi tiba-tiba floating. Minus gitu ya. Kenapa? Karena mental kita udah kejebak gitu ya. Nah, saya singkat aja. Nah, ini hati-hati nih, banyak orang yang nggak sabar. Dan saya perhatikan semua kebanyakan traders itu ingin cepat dapat profit, masuk cepat, dapat cepat, keluar cepat maunya. Artinya entry cepat, close-nya mau cepat. Profit lagi maunya. Akhirnya apa? Sembarangan waktu, sembarangan zona trading, sembarangan chart, ya, F-nya juga ngaco. Analisanya M15, entry-nya di M1. Atau analisa di H4, entry-nya di M5. Nggak nyambung gitu ya. Entry di mana, analisa di mana. Sehingga nggak nyambung. Kalau H4-nya lagi naik, kalau lihat M15 turun. Jadi dia sell, harusnya dia buy misalnya begitu. Ya, itu salah satu ketidaksabaran daripada traders. Siapapun juga deh. Anda boleh sebut mentor-mentor yang pada jago-jago tersebut ya. Pasti mereka pun sering mengalami nggak sabar. Sehingga orang nggak sabar merasa trading itu lama, menjenuhkan. Memang trading itu jangan ditongkrongin. Nanti saya jelasin ya, kenapa jangan ditongkrongin. Nanti saya jelasin. Ya. Jadi trading itu kebanyakan 80-70% atau 80% tuh nggak terlalu banyak bergerak, cuma palingnya geraknya 20 pip, 30 pip, kecil sekali gitu ya. Dan itu pun sideways kadang-kadang. Jadi trading itu bagi saya ya suatu permainan waktu, permainan menunggu. Anda bisnya lewat baru masuk. Kalau naik bis itu, kalau nggak ada bis kita jangan masuk. Misal contoh kalau kita lagi nunggu di halte gitu misalnya. Kita nunggu aja gitu ya. Nah sambil nunggu jangan gatel tangan atau gatel mata untuk buka chart. Ada jam-jam tertentu kita trading, ada jam-jam tertentu kita jangan trading. Kenapa? Karena kalau kita masuk, kita udah pasti kalah. Jangankan beat the market, beat diri sendiri kalah. Jadi banyak yang bilang, Pak, trading itu adalah melawan diri sendiri. Itu benar. Jadi trading bukan lawan market maker, tapi trading melawan diri sendiri. Karena pengen cepet dapat duit, pengen balas dendam kemarin gue MC Pak Jo, gue pengen dapetin lagi profit sekarang, gue MC 1.000, mau dapat 1.000 lagi, susah banget, $10 susah sekali. Memang iya, makanya mau hati-hati, ya mesti hati-hati, ada caranya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi waiting game ini? Kita tahu polanya dulu. Nah, ini dia nih. Mungkin yang udah pengalaman udah tahu, tapi yang bagi yang newbie mungkin belum tahu. Setiap hari itu ada 3 zona. Zona Asia, udah tahu dong ya, zona Eropa, dan zona Amerika. Ini pagi, ini sore, ini malam. Oke, kalau Asia itu biasanya slow. Kalau Anda trading gold ataupun tradingnya Euro USD, tapi bermainnya di jam
atau tradingnya di jam Asia dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang, ya nggak terlalu banyak bergerak karena Eropa masih tutup. Oke, jadi kita udah tahu nih, dan itu masih penting. Masalahnya adalah setiap periode, setiap jam-jam ini, setiap periode-periode ini, mereka punya tim trader sendiri. Misalnya Bank of Japan, itu kan Asia kan, mereka tuh punya trader-trader sendiri, ataupun hedge fund yang di Amerika, di Jepang misalnya gitu. Mereka tuh udah punya tim sendiri. Lalu nanti di Eropa beda lagi orangnya, orang bule gitu kan. Lalu Amerika, orang Amerika gitu ya. Jadi semua itu punya tim masing-masing. Sedangkan kita belajar aja males, oke, dan kita seorang diri. Trading sendiri, buka handphone, oke, deposit $1.000, pasang 0,5 atau 0,2 atau 0,3, sembarangan entry di jam yang salah, berharap menang. Itu namanya Anda gambling 50-50. Bisa kalah, bisa untung, bisa rugi, bisa kalah. Ya kan? Terus kita melawan good trader, atau sekarang udah pakai AI lagi. Saya dengar-dengar mereka udah mengurangi trader-trader di hedge fund. Mereka pakai robot, pakai AI beneran. Ini bukan robot scam ya. Ini robot beneran gitu. AI dia bisa tahu berapa banyak volume orderan daripada setiap pair ataupun gold ataupun apapun juga. Ada yang buy berapa, ada yang pending order berapa, pasang SL di mana mereka tahu. Contoh nih, Anda pasang gold, misal contoh Anda pasang gold, misalnya buy di sekarang nih. Terus mereka bisa punya data statistik sell SL mereka di mana? SL mereka kebanyakan di misalnya SL mereka kebanyakan di sini misalnya. Di 1779 gitu. Mereka kan coba SL Hunter namanya begitu ya. Oke, dijilat namanya, dijilat SL-nya dijilat. Artinya udah itu dinaikin lagi. Oke. Kayak semalam gitu ya di Euro USD. Euro USD. Oke, Euro USD kita perhatikan, nih dia nih. Ini namanya SL Hunter nih. Oke, Anda pasang sell di sini, SL-nya di sini. Oke, kena. Ntar kita pelajarin juga. Ya, ntar kita pelajarin. Ini saya singkat-singkat dulu, nanti detailnya kita akan bahas. Nah, selanjutnya lagi ya. Nah, ini dia penting. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang melihat, Asia, London nggak ngerti. Pokoknya gue entry sembarangan. Ya, kalau Asia itu kebanyakan sideways. Karena itu masa konsolidasi. Oke, yang tergantung pairnya ya. Kalau pairnya kita GBP USD, Euro USD, UCAT gitu misalnya. Kalau UCAT malam, kalau Euro USD atau GBP USD itu misalnya jam London, ya. Jadi ada istilah London buy, London beli, Amerika jual dan sebaliknya, ya. Jadi selalu ada namanya kebalikan arah atau koreksi. Ini dalam harian, ini daily trading cycle. Artinya apa? Pada saat jam Asia mungkin sideways. Nanti kita bisa cek di chart ini ya, di chart ini kelihatan. Oke, London Asia, London beli, pas US dia jual. Contoh ya, ini tadi mana? Ini dia nih. Ini kan jam Asia. Ini jam Asia nih. Ini M15. Oke, ini masa London nih. Masa London, tiba-tiba Amerika dijebol lagi sama Amerika. Oke, jam Amerikanya, Londonnya jual, Amerikanya buy. Tapi sama Amerika dijebal lagi. Dibalikin lagi gitu. Ya, jadi 2 kali transaksi, 2 kali manipulasi. Coba, Anda entry di mana? Berdasarkan teknik apa? Oh, saya buy di sini Pak Jo. Pasang SL di sini. Oke, udah kena tuh. Banyak yang bilang SL itu adalah makanan bandar, atau adalah makanan market maker, atau makanan pialang, atau makanan IB. Begitu ya. Jadi, makanya saya bilang masih ada pro and contra. Pakai SL atau nggak pakai SL. Makanya semua dikembalikan pada teknik masing-masing dan cara trading masing-masing. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Makanya saya bilang tergantung tekniknya. Ya. Kenapa? Karena SL itu adalah makanan bandar atau makanan pialang ataupun makanan broker ataupun makanan market maker. Karena mereka senang kalau Anda sering kena SL. Apalagi IB. Wah, senang banget Anda sering kali transaksi close gitu loh, supaya dapat komisi. Tapi kalau kita bicara trading sendiri, kita mesti hati-hati dengan uang kita. Nah, itu yang saya mau jelasin malam hari ini supaya teman-teman ngerti. Ya. Oke, kembali kepada tadi. Ini penting sekali. Ya. Kebanyakan polanya gitu. Namanya ini mid daily reversal. Ada lagi mingguan. Senin, Selasa, Rabu naik,
Kamis Jumat turun, atau dari Rabu udah turun, gitu. Sama juga. Jadi kalau mau harian begini, jam sore dia naik atau turun, jam malamnya, jam Amerikanya dia naik atau turun, berlawanannya. Ya, ibaratnya gitulah. Tapi nggak 100% ya. Kadang-kadang nggak balik arah gitu. Kadang sama Amerika dilanjutin lagi naik. Nah, itu namanya continuous trend. Kalau ini namanya koreksi ataupun reversal. Begitu ya. Jadi banyak sekali teknik-tekniknya. Ya, oke. Nah, lalu kita menunggu pada saat, nah saya tadi jelasin, entry-nya pada saat midweek reversal atau kalau Anda semi swing atau swing trader gitu ya, yang tradingnya berhari-hari, swing trading. Nah, seperti ini. Entry-nya pada saat harian, mungkin hari Selasa, Rabu baru entry. Ya, tapi kalau Anda mau setiap hari mau entry, maka tunggulah midday reversal. Di hari tersebut ada reversalnya atau ada koreksinya, ya. Lalu, nah ini yang beat the market kita salah satunya agak mengatasi daripada news NFP, NOF, FOMI, FOMC, kemudian CPI dan segala macamnya. Ya, jadi kita bisa trading juga. Lanjut ya. Nah, saya belum masuk ke technical. Nah, market maker bisa melihat tadi saya bilang, dia bisa pakai tools untuk melihat indikator apa kita pakai. Kemudian berapa banyak pending order kita, running transaction kita berapa banyak, teknik kita pakai apa aja. Oh, nih orang nih tadi Pak Yohanes tekniknya ganti-ganti terus, selalu ganti tekniknya. Kadang-kadang pakai trend continuous, follow the trend, kadang-kadang kontra trend gitu ya. Selalu ganti-ganti. Nah, kalau gini udah pasti kalah. Karena selalu berubah-ubah teknik. Ya. Terus ada pakai SLTP. Nah, kadang-kadang kalau SL terlalu nepel, disedot atau dijilat sama SL-nya. Harganya kejilat, terus harga balik lagi. Namanya false break. Ya, namanya false break. Itulah. Nah, ini semua adalah tools yang digunakan oleh market maker untuk melihat transaksi kita. Oke ya. Nah, ini salah satu advice saja, tapi ini nggak harus ya, nggak keharusan. Tapi kalau saya melihat kalau kita teman-teman yang suka scalping, tradingnya scalping, ya scalping trader, Anda harus menggunakan ECN. Ya, ECN itu spread-nya kecil. Tapi kalau intraday atau swing trading atau semi swing, Anda boleh pakai account apa juga boleh lah. Ya, tapi biasanya ECN itu kena komisi atau kena ada apa gitu loh. Jadi supaya brokernya atau pialangnya ya ambil untung lah, namanya win-win solution ya gitu. Oke, ini sekitar saya jelasin ya kenapa kita mesti scalping. Nah, BTM kita, beat the market kita, kalau Anda scalping harus pakai ECN. Kalau enggak kecil dapatnya. Ya, oke. Saya jelasin juga. Nah, ini kita ada workshop, ini saya singkat aja. Workshop saya itu nanti bikin 3 hari, tapi Anda bisa entry berdasarkan tools yang kita berikan. Ya. Nah, ini saya udah mulai masuk ke tekniknya, sedikit-sedikit saya singkat aja dulu. Kita pakai SLTP, risk ratio 1:2, atau risk rate-nya 1:1% sampai 2% gitu ya. Ini nggak pernah MC. Saya udah backtest selama 10 tahun ke belakang pakai data di TradingView, dan result-nya di atas 81% secara win rate. Ini win rate. Ya, win rate. Kadang-kadang suka kejemput sama SL Hunter. Gitu kayak EU kemarin SL Hunter, tapi saya nggak pakai SL naikin dikit nggak kena akhirnya. Dapat profit. Ya. Oke, ntar saya jelasin lagi. Nah, di BTM ini kita udah belajar yang tadi. Jadi kita nggak langsung masuk. Jadi kita nggak ada setup, nggak masuk. Kita no setup, no entry. Jadi jangan gatel tangan, tunggu kita punya trading card ataupun trading rules. Kita pakai kartu. Kartu artinya seperti contekan lah, contekan pola-polanya. Ya, jadi di BTM ini saya memperhatikan pola-polanya. Saya ada bikinin beberapa pola. Polanya sering terjadi kalau dia turun ataupun naik, kita bisa ngambil kesempatan itu. Ya, baik kalau TF kecil scalping, kalau TF besar berarti mainnya swing, gitu aja. Ya, tunggu sampai pola terjadi baru kita entry. Kalau pola belum terjadi kita nggak entry. Jadi nanti setiap kali kita nggak lihat komputer terus, kita nggak lihat chat terus. Nanti saya jelasin caranya. Ya, jika ada news jangan langsung entry, tunggu sampai terbentuk pola. Ya, atau tunggu max low, itu nanti ada lagi gitu ya. Terus nggak perlu indikator canggih-canggih, cukup saya pakai chart, naked chart dan simple drawing. Ya seperti kayak SND lah, supply demand saya. Nah ini
Saya gabungin sama SND itu lebih perfect lagi, tapi saya nggak ngajarin SND karena terlalu complicated. Jadi saya ajarin yang gampang aja. Makanya di BTM ini saya ngajarin yang simple supaya bisa digunakan oleh semua orang. Tanda kutip ya, Anda belajar pasti bisa. Ikutin caranya, ikutin rules-nya, disiplin kayak robot lah ibaratnya. Masuk, keluar. Nggak ada setup, nggak masuk. Gitu ya. Terus kalau udah ketinggalan kereta, jangan gatal tangan, jangan dikejar, skip aja. Skip. Kalau udah ketinggalan kereta, skip aja. Tunggu next opportunity atau next setup. Kita setup itu artinya tunggu kesempatan yang terbaik, ya. Nah, selama nunggu ini ngapain? Jangan lihat komputer, jangan lihat chat, maksud saya gitu, ya. Nanti kita lihat break ya. Nah, tools yang saya siapkan, saya udah ngerti nih. Saya dulu ngajar dari 2017, 2016 itu ada Bro Oscar, ada macam-macam Pak Rio, segala macam sekali deh. Sekarang pun masih tetap konteks sih. Saya udah ngajar berkali-kali pakai video, pakai e-book lah, pakai webinar, pakai Zoom, selalu lupa. Ya, artinya selalu gatel tangan untuk ngentri dan ganti teknik. Begitu ya. Kebanyakan semua begitu. 5 kali coba gagal atau 5 kali coba nggak dapat gitu misalnya. Ganti teknik. Ilmunya Pak Ajo mah nggak bagus. Akhirnya belajar lagi sama orang lain, lebih MC, lebih kalah lagi gitu. Karena kenapa? Karena pengen cari yang holy grail. Nah, sehingga saya membuat suatu metode cara supaya si trader ini ibaratnya teman-teman itu cuma ngikutin rules aja. Ikutin trading plan, ikutin SOP, lalu kita ada trading journal. Trading journal ini seperti Anda mencatat kenapa Anda entry di saat itu. Kenapa? Lalu teknik apa yang digunakan? Kenapa? Terus lalu teknik apa? Atau pola apa yang digunakan? Sehingga Anda masuk di saat itu. Lalu setelah itu tunggu hasilnya. Plus atau minus. Sebutin. Oh, jelasin ya. Jelasin. Saya kalah atau saya loss 100 pips misalnya gitu. Karena kena SL. Karena saya tidak follow SOP atau trading card. Gitu loh. Jadi ibaratnya Anda entry itu by feeling. Contoh nih. Aduh, ini terbang nih. Udah pasti terbang terus nih ya. Ibaratnya datanya jelek, newsnya jelek, terbang terus. Anda buy di sini. Berharap dia terbang 50 pip, Anda close. Atau 30 pip. Nggak taunya nggak sampai 20 pip, dia terjun. Kena SL. SL-nya di sini lagi. Oke? Itu jadi tradingnya by feeling. Itu udah siap-siap lah Anda mau modal berapa ratus juta pun pasti MC. Dijamin. Kenapa? Karena nggak punya pola. Nggak punya cara ataupun guidance. Ibaratnya Anda mau naik motor, sembarangan aja. Lampu merah hajar terus. Ya, akhirnya ditabrak mobil lain. Lewat langsung. Goodbye. Ya. Oke ya. Nah, kita trading hanya di zona tertentu. Nanti saya lagi bikin indikator yang bikin area-area zona-zona. Dulu saya pernah bikin untuk guru saya dulu. Ya, dulu saya bikin untuk Pak David. Nanti saya bikin lagi deh. Saya kasih gratis untuk member-member ataupun student yang ikut BTM ini. Jadi ada jam Eropa, jam Asia, jam US. Itu banyak yang kasih di tempat lain, ada juga sih yang kasih. Tapi saya lagi bikin yang versi kita sendiri gitu loh. Ya supaya nanti kita bisa ganti-ganti warnanya dan Anda bisa entry di zona-zona itu. Jadi nggak usah nungguin dari pagi sampai malam. Cukup ikut aja di zona tertentu, baru Anda masuk. Dan nanti kita sama-sama nih, saya pun ikut trading juga. Jadi kita nanti bikin suatu channel. Saya nggak bikin grup, karena grup itu bikin riuh ya. Saya bikin Telegram channel ataupun saya lagi nunggu WhatsApp. WhatsApp katanya mau bikin grup WhatsApp tanpa sebutin nomornya gitu. Karena saya nggak mau orang sembarangan kontak-kontak member-member lainnya, itu bikin chaos lah ya. Nah, saya lagi bikin channel, nanti saya bikin channel. Jadi member-member BTM ini, nanti student-student BTM ini, saya akan coba bantu juga. Kasih zona-zonanya atau pola-polanya. Contoh misalnya ada kesempatan, misalnya. Ada penting di mana gitu, ada pola tertentu, kita masuk. Saya nanti coba blast. Saya pun trading gitu, sama-sama trading. Ya, karena nanti kita punya office, kita punya base camp juga di daerah Kelapa, saya di mana? Di daerah Jakarta maksudnya gitu ya. Nanti kita sama-sama bisa belajar situ.
Oke, di luar jam trading ataupun nggak ada setup, jangan trade, jangan open chart, diam aja, kerjakan aktivitas yang lain, jangan gatal tangan, ya. Dan kita gunakan trading card. Apa sih trading card? Ya, ini contoh. Ini salah satu pola, salah satu ya. Jadi banyak pola, banyak sekali polanya. Tapi saya filter aja. Jadi kita cari yang pola-pola, mungkin ada sekitar 10 pola atau 15 pola. Jadi sehari itu kita mencari kesempatan 15 kali atau 10 kali pola. Kalau ada cocok kita entry, kalau nggak cocok kita lewatin. Dan kita entry-nya pada saat terbentuk polanya. Dan kita ngelihat komputer ataupun ngelihat HP, ngelihat chat itu jangan setiap menit. Jangan kayak orang bego. Aduh, bentar-bentar lihat komputer. Lihat bentar-bentar lihat chat. Kayak orang sakau gitu. Aduh. Jadi nggak bisa kerja yang lain. Ibaratnya kita trading bukan trading for living tapi living for trading gitu. Hidup untuk trading. Salah. Kayak siapa? Trading for living kan artinya trading untuk biaya hidup kita atau trading bisa menghidupkan kita dari profit ataupun dari income. Tapi kalau kita hidup untuk trading, setiap 5 menit gue lihat chat, setiap 5 menit chat. Padahal chatnya gak gerak. Apalagi kalau pagi-pagi ataupun subuh-subuh gitu atau malam-malam, tengah malam. Aduh kok gak gerak ya? Masih floating nih. Aduh gimana? Kepikiran ya, hidup kita jadi stres gitu ya. Nah itu jangan. Kita cukup tunggu pola. Pola terbentuk, misal contoh kita main di H1. Maka setiap 1 jam berlalu, baru kita lihat chat. Kalau Anda main di H1, Anda contoh ya, Anda analisa nih di H1. Oke, Anda lihat analisa di H1, lalu Anda ngelihat chatnya, lihatin handphone setiap 5 menit. Itu namanya orang super bodoh. Kenapa? Karena Anda tradingnya di H1, analisa H1, nunggu H1 dong. Ya kan? Tapi ngelihat analisa chatnya, ngeliatin chat setiap 5 menit, 15 menit, lagi nyetir, lihat teman, ini bahaya tuh. Dulu biasa tuh sama tuh, saya dulu waktu tahun berapa ya? Masih awal-awal sekali, semangat sekali, ada floating, sambil nyetir di tol liatin handphone, itu sangat-sangat berbahaya. Saya langsung dimarahin waktu itu sama istri saya. Bahaya sekali, nggak worth it. Anda rugi $1.000 tapi kecelakaan amit-amit. Ya, jadi udah kalau udah nyetir ataupun lagi motor atau mobil ataupun lagi kerja ataupun lagi Anda bisnis apapun juga, jangan liatin chat, tunggu jam tertentu, pasang alarm. Anda analisa di M30, berarti ngeliatnya setiap 30 menit sekali ngecek. Tapi kalau Anda kerja, jangan bermain di scalping, karena mengganggu Anda. Ya, oke. Nah, trading card yang kita gunakan adalah simple. Ada pola gini kita cocokin. Nanti kita cetak nih, kita print. Kita print ada 10 lembar atau 5 kartu lah, kecil-kecil, supaya Anda bisa bawa kemana aja. Jadi nggak usah dihafalin. Cukup liatin polanya aja. Nih, sama nggak? Nggak sama. Lewati contoh misalnya nih, sekarang nih, saya zoom misalnya gitu. Misalnya saya trading di M30 misalnya gitu. Polanya kebentuk ya. Terus kita bandingin sama kartu kita. 1, 2, 3, 4, 5, saya punya 10 kartu atau 15 kartu. 15 contekan artinya. Ya, 15 pola yang saya potong-potong. Ya, supaya Anda bisa kantongin, bisa bawa kemana aja, atau pakai handphone, bisa pakai e-book, ya, e-kartu gitu ya. Anda bandingin aja. Oh, ini nggak cocok polanya, lewatin. Tunggu lagi nih, kalau kita main di berapa? M30. Berarti tunggu lagi 30 menit kemudian, jam 9 Anda cek lagi. Pola betul, oh belum. Ya udah, skip, kerja lagi atau aktivitas yang lain gitu ya. Tapi kalau udah kebentuk pola, udah tungguin di komputer, tungguin di depan chat, entry. Kalau Anda scalping, tungguin dapat 20-30 pip, close atau pasang SLTP. Gitu ya. Tapi kalau udah semi swing, kayak begini misalnya H1, ya udah mainnya berarti harian. Opennya hari Senin, close-nya Jumat. Begitu ya. Nah, oke. Nah, pola-pola ini seperti ini. Jadi kita punya trading rules. Trading rules aturannya seperti apa? SOP-nya apa? Matching nggak sama trading card kita? Kalau match entry, entry-nya pun ada 2 cara atau 3 cara supaya kita nggak terlalu rugi kalau kita kena SL. Minimal kita udah ambil sebagian. Cara ini saya ajarin. Tapi ini tentu aja nggak bisa dengan modal kecil. Modal $100 nggak bisa. Minimal disarankan modalnya 1.000 lah. Seperti ini. Oke. Karena saya penganut trading for living, bukan trading for gambling, maka saya nggak pernah melakukan overtrade dan overload. Dan saya nggak pernah ibaratnya modal kecil berharap gede. Saya nggak bisa begitu, saya lupain gitu. Karena saya manage account, ya kan. Jadi saya harus berpikir kalau kita punya modal 1.500,
0,01 itu paling tenang. Sebenarnya adalah 500 sebenarnya cukup atau 1000 cukup, tapi saya lebihin aja supaya kita nggak terlalu deg-degan gitu. Karena orang kadang-kadang suka gatel, ya, tangannya gatel entry lagi. Jadi kalau kita pasang, kalau kita punya modal 1.500 atau 15 juta kalau fixed rate atau kalau floating 22 juta atau 20 juta gitu ya, 0,01 sehari profit $5 $10. Kecil kan? Kecil. $10 deh. $10 kali 10 hari deh, udah 100. 100 berarti udah berapa? Hampir 9%-nya. Benar nggak? 1.500, ya hampir 8% lah sebulan. 8% sebulan itu Anda udah jago. Jangan berpikir kecil. Oh, minder, Pak. Wah, teman saya bisa 50%. Lihat aja, bisa bertahan lama nggak? Kalau Anda bisa bertahan lama, tujuan kita trading dengan cara ini nih, dengan cara saya ini, semakin lama Anda bermain, bertrading, dan tidak MC, itu yang tujuan kita. Profit itu nyusul. Kalau saya punya pemahaman mungkin berbeda sama teman-teman ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya begini, saya lebih baik equity saya nggak berkurang, tapi profitnya growing kecil-kecil nggak apa-apa, dibanding profit saya, equity saya kayak roller coaster, bisa floating 50, bisa minus 50, bisa plus 30, bisa minus 70, bisa plus 80, gitu loh. Banyak yang begitu. Dan banyak sekali orang yang udah jago katanya, oh saya udah FMO, saya udah My Forex Fund, udah belajar sama guru-guru di YouTube gitu, jago semua gitu. Tapi pas dipraktekin ya, roller coaster. Nah, saya itu disiplin untuk coba menggunakan teknik ini. Nggak apa-apa di orang. Sombong amat baru 12% aja udah show profit. Baru seminggu, baru 2 minggu gitu. Bukan soal profitnya, bukan soal show-nya, tapi soal bagaimana kita equity-nya nggak minus. Karena tujuan kita berbeda. Kalau tujuan Anda modal kecil atau modal sendiri atau modal besar, modal sendiri itu nggak masalah. Anda mau menang, kalah, masa bodoh. Atau loss, profit, atau profit. Tapi kalau kita udah manage account, atau sudah melakukan trading yang secara profesional, itu kita jaga duit orang. Jaga dana orang supaya nggak sampai loss besar, atau misalnya gitu. Ya, tujuannya makanya saya bilang nggak bisa tuh ngarepin saya, Pak Jo, saya mau setiap minggu WD. Ya, alhamdulillah puji Tuhan kalau dapat profit bagus. Tapi kalau lagi jelek nggak usah. Kita tunggu sebulan gitu bisa sampai 7%, 5% udah bagus. Oke. Nah, tadi saya bilang ini. Oke. Nah, yang ini. Oke. Jadi intinya sederhana. Cukup kita pakai trading card, lalu entry-nya nggak usah banyak-banyak sehari. Kalau Anda mau intraday boleh, tapi kalau Anda sibuk mungkin pakai swing trading, pakai H1 boleh, karena sama aja. BTM ini bisa dipakai di mana aja. Ya, singkat aja. BTM itu sebenarnya singkat, simple, sebenarnya simple. Si BTM ini, beat the market ini, hanya mencari pola-pola yang akan terjadi untuk reversal atau koreksi. Ya, jadi itu bocorannya ya. Nanti lebih detailnya di mana di workshop ya. Jadi si BTM yang saya pakai ini, yang saya coba, ini sebenarnya bukan ilmu saya pribadi, tapi saya dulu belajar sama orang bule, tapi saya combine sama ilmu saya. Ya, dulu orang bule itu ngajarin saya, tapi dia suka loss juga, artinya suka saya pakai dua guru bule dari dua yang berbeda, lalu digabung sama saya punya improvement, jadi saya membuat BTM, beat the market. Ya, artinya apa? Kita hanya mencari pola yang koreksi atau reversal. Di mana TP-nya jangan terlalu besar-besar, jangan terlalu besar. Begitu. Karena nanti lanjut. Karena ada dua cara, karena ada dua entry. Satu untuk entry besar, satu untuk entry kecil. Itu yang saya udah improve. Gitu ya. Itu yang sudah improve. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan berharap di pucuk di lembah, banyak yang kecewa. Karena market jujur kadang-kadang kalau lagi jelek susah banget aduh, capek hati gitu loh. Kita pikir udah turun nih, atau naik lagi. Kayak inilah dolar. Dolar tiba-tiba udah terjun naik lagi. Ya kan? Ini banyak sekali dolar-dolar yang aneh-aneh. Gitu kan? Lihat tuh dolarnya tuh. Dolarnya turun terus. Ini kan pengaruh kemana-mana ini. USD. Ya kan?
Kita perhatikan, wah ini Pak Jo ini udah downtrend. Betul loh downtrend. Apakah sudah dipucuk? Apakah ini sudah di lembah? Dulu saya pikir lembahnya di sini. Nggak taunya lembahnya turun-turun terus. Gitu kan? Nah, bagusnya si BTM ini, kita nggak salah memperhatikan di pucuk di lembah. Nggak perlu. Karena ada beberapa teknik yang kita butuh konfirmasi, kombinasi. Oh, dia udah di sini, kita harus cari. Ibaratnya itu dia mencari koreksi lah. Dia mencari koreksi ataupun mencari reversal. Nah, kalau kita dapat reversal, kita mainnya panjang, artinya sampai pucuk atau lembah lagi bisa ribuan pip atau ratusan pip. Kalau koreksi mainnya tradingnya cepat. Artinya mungkin 1 jam, 3 jam selesai. Begitu. Atau kalau Anda siap mental, kita tahan gitu. Hold. Gitu ya. Karena kita pasang ada 2 bahkan sampai 5 kali entry. Sekali posisi, satu posisi. Nah, ini dia nih. Ini menariknya nih. Ya. Satu posisi kita bisa 3 kali entry, 2 kali entry. Apalagi pas lagi news. Wah, kalau lagi news itu enak tuh. Ya, kayak kemarin news tuh. Pas lagi sebelum FOMC, NFP ya. Oke. Nah, itu pola-pola BTM itu kita cari. Jadi ada banyak pola. Tapi polanya sebenarnya banyak, cuma saya filter mungkin sekitar 10 sampai 15 aja. Jadi nggak tahu banyak. Tapi dengan 5, 4 aja kadang-kadang suka ketemu. Nah, saya tuh selalu punya andalan, artinya favorit pola. Pola-polanya tuh gampang sekali gitu loh. Ya gampang sekali yang terjadi di mana dia udah di atas, dia bentuk pola, kita cari sell. Di bawah dia udah bentuk pola, kita cari buy. Begitu ya. Oke, cukup jelas? Sampai sini ada yang mau tanya? Monggo di kolom chat sebelum kita lanjut lagi. Ojo, apakah menggunakan hedging locking sebagai alternatif stop loss boleh digunakan? Oh, ini bagus nih Yohanes ya. Kadang-kadang ada orang yang siap menerima loss dengan cara stop loss, tapi kalau stop loss-nya 10 kali sama juga. Ya, akhirnya Anda desperate, jangankan 10 kali. 3 kali, 4 kali kena stop loss, Anda sudah ragu menggunakan teknik tersebut. Lalu berpikir, yang salah siapa nih? Salah gua atau salah guru gua atau salah metodenya? Bener gak? Berturut-turut sehari 3 kali kena stop loss. Biasanya kalau sehari bisa kena 3 sampai 5 kali stop loss, berarti Anda entry kecepatan. Berarti ada trader yang tidak menggunakan teknik. Ada yang entry sembarangan. Cap cip cup kembang kuncup, profit syukur, loss, ya udahlah. Depo lagi. Kecil kok depo apa? Wow, depo kok sultan Pak Jo gitu ya. Kalau sultan jangan trading lah, ya. Oke, tapi kalau kita duitnya pas-pasan atau duitnya benar-benar untuk trading, kita entry jangan sembarangan. Nah, kalau sehari Anda bisa kalah 5 kali stop, bisa kalah 5 kali kena stop loss, berarti Anda salah entry. Karena sehari itu M15 kesempatan itu kita masuk itu nggak banyak. Maka saya bilang kalau sehari Anda bisa entry sampai 20-30 kali, kecuali kejar ribet ya, beda lagi sama kita punya itu ya. Tapi kalau misalnya Anda benar-benar real trading, sehari itu 10 kali trading, itu Anda sudah salah. Kalau menurut saya ya. Apalagi setiap jam entry. Ada sesuatu yang mungkin polanya nggak Anda gunakan 100%. Pak Jo ini lagi downtrend Pak Jo. Gue cari sell aja. Betul, emang kalau lagi downtrend cari sell. Tapi kalau kita sembarangan sell pun kena spike gini, Anda pasang SL. Contoh Anda sell di sini. Oke. Lalu Anda pasang stop loss di sini. Kan ini hari tertinggi hari ini Pak Joni. Ya, ini kan paling hari tertinggi nih. Saya pasang stop loss-nya di sini, di atasnya dia lah. Anda udah kena nih stop loss sekali. Tapi lagi terbang nih. Oh Pak Jo, ini di atas nih, gue buy deh. Stop loss-nya di sini misalnya. Kena lagi 2 kali stop loss. Ya, makanya ada trader yang nggak pakai stop loss. Bertanya. Ya, Yohanes bertanya. Kalau menggunakan locking sebagai alternatif stop loss boleh nggak? Bisa. Dan biasanya itu digunakan untuk yang levelnya mungkin lebih ke advance lah ya, tekniknya. Karena sederhananya begini, saya agak mungkin harus share ya. Ini saya agak kasihan juga sih melihat teman-teman yang sembarangan entry ya. Saya perhatikan juga itu, aduh. Padahal saya udah sekali bilangnya berkali-kali gitu ya. Contoh nih ya, contoh. Ini caranya sederhana sebenarnya. Cuman orang kadang-kadang nggak ngerti karena udah panik. Termasuk sama student satu, saya bilang, lu sabar aja, nggak sabar gitu. Akhirnya kalah. Contoh gini ya, ini kan harga nih.
Kita ngomong gampang dulu deh, pakai gambar dulu deh, jangan pakai cat deh. Ya, pola dulu. Ini udah levelnya udah, wah, kayaknya downtrend nih Pak Jo. Tiba-tiba harga terjun. Wah, gua sell sini. Sell stop. Sell stop. Artinya dia break support, dia sell di sini. Tiba-tiba harga spike ke atas. Waduh, Pak Jo terbang. Ini gua sell di sini Pak Jo. Nah, ada orang yang nggak pernah pakai sell, nggak salah, karena trader itu nggak pernah salah, nggak pernah benar. Jadi kalau udah bilang mentor, kalau kita trader nggak pakai sell itu trader sesat, itu salah juga. Karena bukan hak dia untuk bilang sesat atau nggak sesat, karena setiap orang punya hak masing-masing, ya kan? Kenapa? Karena selera dan mental sendiri beda-beda. Contoh gini, kalau kita pasang SL di sini, kita udah kena. Contoh SL-nya 70 pips, udah $70 kalau 0,1, 700.000. Kalau fixed rate, kalau floating rate udah 1 juta. Anda rela kalian 1 juta sehari dengan cara kena SL sekali gini? Kebanyakan orang kalau udah pasangnya 0,1 itu ragu-ragu untuk pasang SL. Berharap, ntar gak turun lagi, ini masih downtrend kok, ini belum pakai resisten, ini belum pakai resisten. Oh ini stokastik saya atau RSI saya atau Bollinger Band saya masih belum kok gitu-gitu. Jadi selalu mencari cocok logi. Cari pembenaran diri sendiri. Tanya teman, gimana nih? Tenang aja, mau turun kok. Tenang. Terus tanya teman lagi, nggak ada bakal terbang. Temannya dimusuhin. Karena teman bilang, lu nggak sama kayak gue, lu bukan support gue lu. Ya lihat kenapa? Karena dia lupa. Kita tidak menggerakkan pasar. Anda mau tanya siapa? Mau tanya Master M, mau Master X, Q, Y, Z, nggak ada yang bisa jamin harga bakal turun atau terjun atau terbang. Karena over the counter. Bukan kita yang menggerakkan pasar, tapi si market maker, si pedagang atau liquidity provider. Yang tadi itu video tadi. Ya gak? Sehingga pada saat orang kena SL, udah sekali kalah, mentalnya udah kena tuh sekali. Aduh, kurang asem. Kalah sekali gue. Hilang dah $70. Modal 1.000. Mending modal 1.000 ya. Modalnya $300 atau $100 malahan. Udah hilang 70%. Udah siap-siap MC udah. Top up lagi gak apa-apa Jo. Top up lagi, kan gue punya duit 400. Top up lagi. Oke? Udah dong. Balik arah. Buy, sekarang buy di sini. Udah break resisten Pak Jo, buy. Dia buy di sini. Tiba-tiba terbang lagi ke bawah, terjun lagi ke bawah. Kena SL lagi. 2 kali kena SL. 80 pips kena atau $80. Artinya udah $150. Hampir 2,5 juta rupiah kalah. Modal 1.000 misalnya. Oke? Nah, udah 3 kali pakai SL, akhirnya udah nggak percaya sama SL lagi. Udahlah, sekarang gue lepas saja tanpa pengaman. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak Jo, kalau gitu saya nggak usah pakai SL, saya pakai lock aja di sini. Boleh nggak buy? Boleh buy. Boleh, locking boleh. Locking itu nggak salah. Jadi jangan sampai terantipati sama istilah orang, locking itu salah, sesat segala macam, itu salah. Hak-hak kita kok. Ya asal kita tahu kapan kita harus bukanya. Masalahnya orang nggak tahu kapan bukanya. Begitu ya. Nah, cara yang paling gampang sebenarnya begini. Cara paling gampang, Anda jangan locking pada saat dia koreksi. Contoh gini ya. Biasalah pola kan begini nih. Oke. Kita ada sell di sini. Kita ada sell di sini. Sell. Harga naik terus kan? Kita locking di mana? Buy-nya di sini. Di atas. Pada saat dia naik. Buy di sini. Ini salah. Anda harus buy di mana? Buy-nya di sini. Itu kalau cara saya. Kenapa? Karena jarak dari sini ke sini lumayan jauh. Anda kalau dia naik begini, tapi kalau dia begini, ini nggak kejemput. Gantung jemuran di atas. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan di sini. Dan kadang-kadang kita nggak sabar. Kita panik. Contoh ya, saya ulang lagi deh. Oke. Contoh gampang sekali, ini misalnya harga begini turun. Nah kita gini, mau terjun nih. Sell. Sell. Oke. SL di sini, kalau pakai SL. Tapi kalau nggak pakai SL, kadang-kadang orang bablas. Terbang, biarinlah, baru -5.
minus 10, minus 20, minus 50, minus 100, minus 300, terus. Aduh. Waduh, nggak bisa tidur kan? Udah waduhnya baik banget. Oke, mukanya udah stres. Aduh, ini gue bisa MC nih. Modal gue 1.000, pasang 0,2 atau 0,3, sekarang udah minus 400, sisa 600. Masih ada 600. Udah deh, gue buy dulu deh. Di lock di sini. Harapan dia apa? Nggak MC kan? Tapi kan dia nggak tahu harga tiba-tiba begini. Atau naik sedikit begini. Atau naik begini, tuh kan, untung gua buy. Untung gua locking. Bener feeling gua, pakai feeling namanya, pakai feeling. Bener insting gua. Wah, udah kayak dewa judi ya. Bener perasaan gua, bener dia bakal terbang. Gua kunci deh. Enggak, kan nggak MC kan? Tiba-tiba harga jebol, bus gitu. Waduhnya banyak semua. Semua waduh, gitu ya. Oke, gimana bukanya Pak Jo? Gue udah tidur di sini, jam tidur lagi. Kayak kemarin gitu kan, pas news FOMC. Waduh, gimana Pak Jo? Udah floating 400 pip di sini. Nah, kalau udah begini susah kan? Makanya saya selalu bilang tahan, sabar. Makanya udah 0,2 aja sebenarnya udah salah. Modal 1.000, 0,3, sekali open, salah. Modal 1.000 buka 0,5, itu udah super salah. Ini udah levelnya gambling, risknya besar, high risk banget. Emang risikonya besar, profitnya gak besar. Pak Jo, lu kan nggak tahu, gue sekali scalping dapat berapa dolar Pak Jo, ribuan dolar Pak Jo. Benar, Anda benar. Anda scalping benar profit, tapi selamanya nggak bisa benar. Sekali jebol, Anda udah babak belur. Market itu pinter. Ada yang bilang, aduh Pak Jo, saya scalping benang, tapi sekali jebol MC. Ya karena kan Anda udah pede, overconfident. Menang terus tiba-tiba jebol kalah. Anda nggak pasang cut loss ataupun SL ataupun Anda nggak locking ataupun ada segala macam. Oke, nah kalau Anda modal 1.000, tradingnya 0,01, mau sampai kapanpun juga nggak mungkin MC. Nggak mungkin sampai 10.000 pips. Floatingnya nggak ada tuh di dalam gold, nggak mentok ke 5.000. Pasti balik lagi harga, cuman berbulan-bulan. Bener nggak? Makanya saya bilang, tujuan kita trading itu apa? Mau dapetin profit atau ingin gue pengen cepat aja dapetin duit. Nah, kalau mau dapetin duit secepatnya di forex ataupun di gold dengan modal kecil, berharap besar dananya, berharap besar profitnya, itu susah. Biasanya orang kecewa, makanya 90% orang kalah di sini nih. Anda kategori ini. Pak Jo, kapan kayanya Pak Jo? Jangankan kaya, equity Anda nggak berkurang aja udah jago. Jangan ketipu sama mentor-mentor yang bilang, oh 1.000-an pip sehari menang 35 juta, oh berapa juta sehari. Itu bullshit. Oke? Ya kalau dia pinter ngapain dia buka kelas atau dia buka signal? Ya. Open aja manage account kalau jago ya. Tunjukin MK5-nya nggak bisa. Nggak bisa. Itu rahasia. Mana mungkin MK5 rahasia. Oke? Simple. Kalau Anda jago, keluarkan MK5. Gitu aja sih. Ya. Nah, kayak kita banyak kejebak. Makanya saya bilang kalau mau buy locking sebaiknya jangan sini begini. Nah, disinilah. Cari pangkolannya di sini. Dia mau turun lagi, syukur nggak turun ya apa. Oke? Atau cara kedua, Anda pasang poin. Ada pair tertentu itu kalau dia sudah berapa pips Anda harus locking. Saya udah praktekin itu. Kalau gold berapa pips harus locking. Kalau Euro USD, kalau GBP USD itu Anda harus locking. Kalau nggak mau pakai SL. Tapi kalau pakai SL boleh, gitu ya. Jadi ada poin-poin tertentu yang kita mesti nanti bahas. Nantilah saya punya ada ruangan khusus, space khusus, tempat khusus. Kita udah punya basecamp. Anda boleh datang. Kita lebih detail offline, langsung lebih enak dijelasin. Kalau ini susah. Karena nggak sama semua, nggak seragam, ilmunya nggak sama pemahamannya. Jadi apapun saya ngomong takutnya nggak nyambung. Ya, jadi sekali lagi, apakah locking salah? Kalau locking nggak salah. Locking adalah benar selama Anda bisa tahu kapan bukanya. Ya, kadang-kadang orang sudah buy begini, lupa keenakan nggak dipasang SLBP. Begini nih.
Ya, contoh begini, dia sell di sini, kejebak, terbang, begini, turun, dia buy, untung dia buy locking, berarti dia lockingnya segini. Lalu terbang, ini pasang SLBP, no TP. Kalau tujuannya untuk menyelamatkan dana, jadi banyak faktor. Kalau tujuan untuk menyelamatkan dana, tunggu sampai dia terjun, ini udah hilang, akan ketutup semua, jadi nol. Tapi kalau tujuannya untuk mencari profit, ya udah Anda buka dimanapun, Anda nggak tahu kapan di pucuknya. Anda buka di sini, tiba-tiba harga terbang terus. Flocking di atas, waduh. Kalau dia bagus begini, tapi kalau dia nggak begitu gimana? Ya, jadi apakah alternatif solusi untuk melakukan SL tanpa trading tanpa SL boleh pakai locking? Boleh. Asal bisa tahu kapan buka, kapan tutupnya. Ya, itu ya. Semoga Yo menjawab. Daniel Udaya menanya, RR biasanya berapa? Kalau RR saya kalau pakai BTM 1:2 sampai 1:3. Tapi itu enggak itu kalau satu pola karena kita entry banyak rules sehingga bisa dapat 1:1, 1:10, 1:5. Jadi ibaratnya kita ada TP min, TP minus, TP minimal dan TP max. Bagusnya gitu enak. Jadi kapan kita tapi itu kadang-kadang kita mesti pakai mesti pakai SLBP supaya kita bisa dapetin TP-nya 2 kali atau 3 kali begitu. Supaya kita nggak rugi. Ya. Oke, semoga menjawab Adil Yudaya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Ya ini nanti nih ya. Ini nanti saya rencana ada yang mau buka space, jadi teman-teman boleh datang. Kita ada tempat training room. Ini bukan milik pialang, bukan milik broker, ini milik kita sendiri, STI, supaya saya menyiapkan tempat edukasi. Ya, nanti member-member yang khusus tertentu bisa ikut fasilitas ini dan kita kasih ada rutin untuk melakukan misalnya belajar Fibonacci, belajar misalnya support resistance, belajar apapun juga lah ya. Nanti kita belajar pelan-pelan. Jadi ini tempat saya siapin untuk kita belajar. Ini tempat ruang untuk edukasi ya. Trading card apa perlu ATR? ATR itu nggak bisa dipakai di semua pair, Pak. Setahu saya, Pak Fred. Ya, ATR itu kadang-kadang juga bukan ilmu saklek ya. ATR itu bukan untuk mengukur TP, bukan. Trading card yang saya gunakan adalah trading card untuk mencari pola entry. Pola entry. Ya. Bukan pola exit. Exit rule-nya beda lagi. Tapi jadi kenapa saya mesti bikin trading card? Karena saya melihat banyak trader yang entry pakai feeling, pakai agak-agak, agak-agaknya naik nih, agak-agaknya turun nih. Nah ini nih, ini agak-agaknya turun nih Pak Jo. Karena kan ini saya trade tiba-tiba terbang, tiba-tiba terjun. Pakai ilmu apa ya? Moving average, pakai stokastik, pakai Fibonacci, pakai apa juga agak-agak. Nah, trading card yang saya nanti berikan adalah sebenarnya untuk mencocokkan aja. Mencocokkan, kalau nggak cocok jangan masuk. Karena udah di backtest. Ngerti nggak, Pak? Jadi, apa gini, kita entry berdasarkan pola-pola yang sudah pernah terjadi dengan probabilitasnya di atas 81%. Jadi ada kemungkinan 19% kalah. Kena SL, misalnya contoh ini nih, kena SL nih, SL Hunter, turun lagi gitu loh. Dia naik, turun lagi. Begitu ya. Kemarin juga saya kalau saya pakai SL, saya kena SL nih. Karena saya ada entry di daerah sini nih. Saya entry di daerah mana ya? Saya lupa. Daerah sini atau mana gitu. Atau di atasnya saya lupa. Ini itu kena SL harusnya. Karena SL saya di sini harusnya. Tapi kemarin saya pasang 0, berapa kecil itu, tiba-tiba 0,5 ya. Tapi modal 100K. Tiba-tiba terjun profit yang saya share di grup. Gitu ya. Makanya saya bilang, itu mental yang kita mesti jaga. Kalau Anda siap floating 10% atau 2% atau 5% itu masih oke bagi Anda, lakukan. Tapi kalau nggak siap, Pak Jo, floating 2% aja gue udah deg-degan Pak Jo. Udah jangan trading. Mendingan duitnya depositoin aja. Karena di forex atau di gold, di oil, di saham, bukan di saham, misalnya di indeks, Anda nggak bisa tuh floating cuma 0,5%, 1%, tiba-tiba harga balik arah. Itu dipucuk banget, atau sniper itu susah sekali dapetin itu.
gitu ya. Nah, pola yang kita pakai pun sebenarnya bisa, cuma memang kena SL-nya sedikit. Nah, saya udah hitung kalau intraday berdasarkan backtest yang saya pakai itu SL-nya berapa ya? Ini dia, mentok-mentok 60 pip lah. Tapi ini pair-nya GBP USD atau Euro USD ya, bukan gold. Beda, setiap pair beda-beda. Jadi si BTM ini nggak cocok untuk nggak bisa dipakai untuk SLTP ini untuk semua pair, nggak bisa. Tertentu aja karena ada yang pair yang high volatile nggak bisa pakai SL kecil, gitu. Karena sekali terbang kencang, sekali terjun di dalam juga. Nah, ini EU dan GU nih saya pakai ini cocok. TP-nya bisa 20, bisa 100. Nah, makanya kita bisa satu bahkan bisa pernah sampai 1/5 total. Tapi modalnya nggak boleh kecil. Karena kita mau tembak berkali-kali gitu loh. Yang saya bilang itu kita sekali entry bisa sampai 4 sampai 5 kali. Tapi dengan risk rate-nya sama. Risk rate-nya 1-2%. Nah, amit-amit nih ya, amit-amit kalau sekali kalah kita 1% sampai 2%. Contoh 2% deh, 2%. Kita butuh 50 kali kalah baru MC, 50 kali loss baru MC. Nggak mungkin 50 kali kita betul MC, loss. Itu nggak mungkin. Kecil, 0, sekian persen gitu loh. Karena kenapa? Karena kita jangan nanti sembarangan. Jadi nggak mungkin tuh Anda MC. Kalau Anda ngikutin risk rate-nya ini. Apalagi kalau risk rate 1%, itu 100 kali loss loh. Masa sih Anda trading 100 kali loss? Amit-amit ya, jangan trading gitu. Kalah terus gitu. Ya kan? Mendingan beli reksadana atau deposito duitnya gitu ya. Oke? Atau ikut PAM atau ikut CT gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda trading sendiri loss 100 kali berturut-turut, itu namanya Anda nggak jodoh di dalam dunia trading. Udah jangan maksa diri, duitnya habis. Ya mendingan gunakan yang lain, bisnis aja sendiri. Bisnis apa, usaha itu loh, atau tabungin gitu ya. Tapi kalau Anda siap loss 10 kali berturut-turut, itu nggak mungkin MC. Nggak mungkin MC. Karena cuma 1% sekali loss. Ya nggak? Baru 10%. Berarti ada modal 1.000 kalah $100. Itu misalnya. Gitu ya. Oke? Nah, riset penting. Jadi kalau Anda modal $100, Anda ingin ikut BTM, agak susah bagi saya. Karena sekali kena ini 20 pip berarti kalau 0,01 berarti berapa ya? $2 ya. Masih oke lah. Masih oke, masih bisa 100 pip oke. Tapi kadang-kadang orang nggak nganggep untung $2 aja nggak dianggap. Untuk mendapatkan profit di dalam dunia trading, $5, $10, $1 itu berarti. Makanya kalau bisa trading dapat rebate. Begitu ya. Kenapa? Karena rebate itu membantu kita dapetin profit income. Anda jangan muluk-muluk nih, modal 1.000 menang $20, $200 sehari. Ngimpi kali. Ya. Kalau setiap hari bisa begitu. Berarti 20% kan? Sebulan tuh udah 600%. Itu nggak mungkin. Bisa aja, bisa. Tapi Anda bisa siap kalah, tapi nggak apa-apa. Bisa MC. Karena orang kadang-kadang gatel. Pak Jo, minggu ini gue menang 100%. Gue depo $100, gue naikin jadi $1.000. Udah pede kan? Over pede, over confident. Dia merasa market sama terus. Padahal market siklusnya nggak sama. Ya, market siklusnya nggak sama. Begini, kita perhatikan. Ya, market itu siklusnya nggak sama. Kalau sideways boleh. Kalau begini sideways boleh nih. Nggak mungkin kalah. Karena balik lagi harga ke sini. Tapi kalau market udah downtrend atau uptrend gitu ya, Anda susah melakukan itu. Oke ya. Jadi kembali lagi, risk ratio-nya adalah 1/1 atau 1/2, berarti 2 kali satu kali kalah, 2 kali menang. Ya, jadi kita artinya masih aman. Jadi bisa 2 kali kalah kita balik modal. Begitu ya. Tapi biasanya sih kalau pengalaman saya, makanya saya bingung. Saya sering share ya di grup ya, di Telegram ya. So far menang terus, profit terus. Saya juga bingung. Pernah sekali kalah SL. Itu kalau kita pakai SL, waktu itu kena di Euro USD, kena sekali SL. Tapi selebihnya menang. Saya juga bingung. Makanya saya lagi butuh kan nanti workshop kita bulan Februari ya. Workshop kita bulan Februari awal. Selama bulan Desember Januari saya tetap bikin trading card yang lebih mantap lagi, lebih pakem lagi lah, lebih mendekati lah pola-polanya. Supaya teman-teman yang, aduh Pak Jo, gue bingung Pak Jo, ini pola apa sih Pak Jo? Dengan adanya trading card, itu kita dibantu kayak contekan. Itu saya belajar kalau saya nggak ngerti gitu loh.
Ya, kita belajar kayak kita nggak ngerti. Aduh, ini polanya apa, Jo? Tinggal cocokin aja contekan. Kita misalnya punya 10 cut, 10 contekan. Ini nggak cocok, oke lewatin. Ini nggak cocok, lewatin. Ini nggak cocok, lewatin. Oh, ini cocok nih. Ini pola mirip-mirip nih. Boleh masuk ya? Nah, nanti di dalam Telegram itu saya akan coba bantu. Anda boleh japrik ke admin atau nanti kita boleh japrik ke saya. Nanti saya kasih share nomor handphone saya yang satu lagi. Pak Jo ini kira-kira masuk gak pola ini? Tapi jangan setiap hari nanya. Saya kadang-kadang nggak bisa kalau lagi ada kerjaan lain. Tapi saya akan jawab. Gitu loh. Kalau ada pola-pola bagus, saya akan share. Ini pola bagus nih. Kayak ini bagus nih. Jadi kita bermain probabilitas. Walaupun nggak ada 100% benar ya. Saya pun nggak bilang, oh BTM ini the best. Nggak bisa. BTM itu kadang-kadang kena SL. Tapi BTM itu minimal bisa mendekati pola yang kita bisa dapat 20-40 pips. Makanya saya bilang, kalau intraday, mainnya pips 40-60 pips. Tapi kalau kita semi swing, H1, ini luar biasa. Ini contoh ini BTM nih. Berapa pips nih? 100 pips. Mana lagi cari BTM? Ini BTM. Hampir 170 pips. Jadi kita ngentry-nya itu bisa berkali-kali. Bisa di daerah situ, bisa sebelumnya. Jadi kita bisa membaca polanya. Kalau polanya udah mirip, kita entry. Kalau pola nggak mirip, skip. Udah lewatin. Oh, berarti jam 10, jam 9 nggak ada pola nih. Udah, kita tidur. Atau kita kerja yang lain. Atau kita bisa aktivitas yang lain. Ntar jam 11 kita lihat lagi. Atau jam 10 balik lagi malam. Oh, belum cocok nih. Udah lewatin. Udah, hari itu kita nggak ada tradingan. Besokannya kita masuk lagi. Kalau misalnya di M15 ya. Kalau M15 atau M30, saya rekomen BTM-nya intraday M15 atau M32 ini aja. Kita nggak main scalping M1, M5 jangan, terlalu cepat. Ya, M15 aja M30. Saya mainnya di sini 2. Kalau intraday. Tapi kalau semi swing saya mainnya di H1 sama H4. Ini polanya bisa bagus banget ini. Wow, ini kaget kita. Gila, bisa ribuan pips loh malah. Kalau kita tahan mental. Masalahnya orang floating minus ditahan, floating plus di close secepatnya. Itu jeleknya. Jadi susah menggunakan teknik apa juga pasti kalah. Kalau kita mentalnya nggak kuat. Makanya saya bilang, beat the market itu bukan soal mengalahkan beat the market, market beneran kita kalahkan, bukan. Mengalahkan diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngalahin orang lain. Itu dia yang parahnya ya. Pak Daniel udah ini. Pak Jo prefer broker lokal atau luar? Ini pertanyaan yang sangat seru ya sebenarnya ya. Sebenarnya mau lokal atau luar sama aja. Yang penting bisa WD, cepat. Satu. Kedua, cari yang Anda merasa ada kelebihan-kelebihannya. Karena setiap broker itu beda-beda. Hati-hati juga broker lokal nggak ada yang nakal loh. Broker lokal ada yang main jadi market maker loh. Hati-hati ya, saya nggak sebut nama ya. Ya, untung saya belum pernah pegang itu ya. Itu saram sekali, hati-hati. Hati-hati, banyak sekali broker lokal yang broker luar menyaruh jadi lokal pun banyak. Bukti tutup kan kemarin. Kita sebut aja namanya ya, si Okta kan. Okta Investama kan tutup kan. Oke. Ya, itu nggak harusnya hati-hati gitu loh. Nggak boleh sembarangan kita masuk ke dalam broker tertentu. Jadi kita mesti hati-hati juga. Nah, kalau luar nggak hati-hati. Luar nggak banyak yang nakal, tapi luar nggak banyak yang bagus. Begitu ya. Nah, semua harus coba. Semua harus coba. Senyamannya kita. Cuman masalahnya setiap orang itu tergantung dana. Kalau dana kita kita siap, misalnya di luar atau di lokal, nggak masalah gitu loh. Tapi kalau kita takut-takut ya percuma juga mau di lokal luar skala juga. Yang penting bukan masalah brokernya menurut saya. Yang penting adalah bagaimana mental kita sama trading plan kita ataupun trading method kita sama mental kita cocok. Anda boleh coba di dua-duanya kalau saya sih bilang, Pak Daniel. Jadi buka dua aja. Satu di lokal, satu di luar. Satu yang sifatnya lebih ke swing trading atau semi swing, satu lagi sifatnya mungkin scalping. Ya, masing-masing punya plusnya. Ada yang 0,1, ada yang 0,01 gitu ya. Nah, kalau saya coba semuanya, saya udah coba semuanya sih. Ya, broker lokal udah coba, broker luar udah coba. Dan saya nyaman dengan dua-duanya. Ya, jadi ada beberapa hal yang tadi saya bilang, kalau saya mau mencari sesuatu yang bagi saya, contoh misalnya kalau kita mau cari rebate, mungkin bisa cari broker lokal. Gitu, atau broker luar nggak bisa kasih rebate gitu. Tapi kalau mau cari spreadnya kecil, nah carilah spread paling kecil. Karena si BTM ini, kembali ke teknik kita, jadi kalau kita pakai tekniknya BTM, itu mainnya scalping kalau 30 sama 15, 50 sama 15, itu berarti mesti cari spreadnya kecil. Supaya dapatnya gede, profitnya, income-nya.
Ya kalau udah spread-nya gede, Anda udah apalagi cuma 20-40 pips nggak ketutup. Begitu ya Pak Danila, semoga menjawab ya. Jadi saya prefer dua-duanya, saya oke gitu loh. Tapi tergantung orang lah, selera. Biasanya kalau kita belum coba, kita nggak tahu. Makanya saya bilang coba dulu. Kan bisa di WD kalau nggak cocok. Ya, ya betul Pak Fred. Trading card dipakai untuk pola entry. Kalau pola exitnya pakai apa? Pola exitnya ada berbagai cara. Pakai teknik misalnya di BTM itu ada polanya, tapi kalau gini, exitnya itu selera masing-masing. Ada orang yang nggak bisa tahan untuk menjaga, udah profit dijaga supaya dapat TP max, nggak siap. Jadi untuk exit saya kembalikan kepada masing-masing, tapi saya nanti kasih pola-pola aja, minimal 20 pip sampai 40 pips kalau swing, kalau scalping. Tapi kalau Anda scalping mau dapat 2, itu ada caranya lagi. Jadi exitnya itu saya kembalikan kepada masing-masing trader. Karena kan kita kan bukan copy trade. Ini bukan pub juga, ini bukan ngopi trading, tapi Anda trading sendiri pakai teknik BTM. Sehingga si exitnya itu kadang-kadang si trader itu nggak tahan, aduh, gua udah menang $30 nih, takut kesedot lagi ya kan, takut hilang lagi duitnya, buru-buru di close. Nanti kalau cara-cara gitu, mental gitu, kita akalin lagi, caranya ada lagi Pak. Jadi ada berbagai macam cara yang kita gunakan kalau Anda nggak tahan profit besar, buru-buru mau di close, nanti kita kasih solusinya. Ya. Bagaimana teknik smart concept ya? Kalau boleh dibahas secara singkat. Oh, ini ada di video yang kedua atau ke-1. Ya, masterclass, Go Masterclass di YouTube ada. Itu udah jelasin, ada namanya akumulasi, public participation, dan eksesif, Yohanes. Itu pola jelas. Ini contoh nih, singkat aja ya. Kalau mau minta di review, ini adalah pola-pola akumulasi. Ini akumulasi. Sifatnya setway, singkat aja. Dia ngumpulin penumpang. Kalau kita ibaratnya istilahnya mau disamakan seperti bus. Ya, ini akumulasi. Sell buy, sell buy, sell buy, banyak banget nih seller buyer. Tiba-tiba terbang, begitu ya. Ini terbang nih. Nah, ini namanya public participation. Oke, di mana ini jebakan Batman di sini. Di sini FOMO, orang takut jadi buy di sini. Buy daerah sini, kena SL di sini. Itu ya. Ini dia, buy di sini, SL di sini kena SL. Padahal dia naik lagi. Ya, ini salah satunya. Di gold sangat bagus contoh-contoh smart money konsep. Sama GU juga boleh. Ya, apa nama telegramnya? Oh, STI apa ya? Saya lupa. STI.education ya. STI.education. STI.education. Telegramnya. Ya. Oke. Lokal ada yang ada. Lokal ada yang bisa 0,01, tapi kena komisi kalau nggak salah. Ya. Ada chef juga kalau nggak salah. Pak Jo, saya sudah coba trading tapi ribet, pusing, stres. Kalau program STI copy trade yang direkomend yang mana? Oh, Bu Wala. Sementara copy trade yang masih saya rekomend yang cukup bisa menjamin kita punya equity stabil, Venom. Ya, Venom ataupun PAM Black Panther, nanti kita mau buka juga PAM di Go Market. Jadi kita lagi bikin program PAM nanti di Go Market bulan Januari pertengahan, semoga udah siap. Jadi untuk ikut PAM lumayan tuh, atau copy trade nanti kita bikin juga di Go Market. Cuman masalahnya Go Market kan dia broker luar ya, jadi kita mesti lihat juga 0,01 bisa bagus dan spreadnya paling kecil. Spreadnya paling kecil dan ECN, jadi untuk scalping. Jadi untuk PAM bagus. Untuk copy trade kita lagi coba penjajakan bagaimana untuk sistem komisi sama rebate-nya. Ya, kalau lokal kan enak dapat rebate karena komisinya gede gitu ya. Kalau luar kadang-kadang komisinya kecil, jadi kita dapat komisi kecil juga. Oke ya Bu Wala, semoga menjawab. Oke, saya rasa itu. Apalagi yang kurang? Ya, saya rasa itu aja. Jadi udah sampai 1 jam pas, ya 1 jam setengah, udah jam 9. Itulah teknik beat the market. Konsepnya adalah bukan mengalahkan market secara langsung head to head, bukan, tapi secara lebih ke emosional, equity kita jangan sampai kalah, kemudian kita masuk ya jangan sembarangan masuk karena jebakan-jebakan. Jadi kita ngalahin tipuan mereka, itu intinya beat the market.
ya. Jadi itu aja. Tapi kalau bagi teman-teman yang mau untuk bisa belajar ataupun mendalami beat the market, boleh nanti ikut workshop. Kalau enggak nanti bisa lihat video ini berulang-ulang, siapa tahu dapat pencerahan. Saya rasa itu aja. Semoga kita berjumpa di bulan Januari dengan office saya yang baru. Teman-teman boleh datang, nanti saya share lokasinya kalau teman-teman mau join, mau datang, janjian dulu. Kita ada ruang training dan bisa bisa saling berdiskusi. Ini direkam oleh tim Go Market, nanti di upload di YouTube. YouTube-nya Go Market Global. Ada seri 1, seri 2, dan sesi 3. Kita rencana bakal bikin sampai sesi ke-8. Gitu ya. 8 kali. Teman saya bikin jadwal kalau bisa sebulan sekali ada lanjut terus gitu. Kemarin saya ada masalah dengan sistem saya punya internal perusahaan sehingga saya 3 bulan nggak ada edukasi. Tapi sementara udah bagus, udah aman, jadi kita bisa lanjut terus untuk kita punya kelas. Ya, semoga ini banyak membantu teman-teman yang sudah kenal saya. Terima kasih. Yang baru kenal saya mengucapkan salam kenal dan mohon maaf jika ada salah kata. Tadi sudah sampai 60 orang dan ini ada teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Go Masterclass sesi keempat. Semoga di bulan Januari kita bisa lakukan. Tapi bulan Januari ada Chinese New Year ya. Jadi mungkin di bulan Februari kali kita lihat lagi. Kita atur jadwal sih, ya karena butuh persiapan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam dan terima kasih. Saya Joteng.